Kamu main internet? Apa sih situs internet yang bisa dipakai? Apakah Instagram, Twitter, atau TikTok? Atau justru semuanya? Nah, menarik nih. Berdasarkan data, ada 256 juta orang Indonesia yang menjadi pengguna internet pada rentang tahun 2002 sampai tahun 2003. Dengan rata-rata pengguna internet per harinya 7-8 jam. Nah, dari mana data ini dirumuskan? Bagaimana perumusannya? Dan apa pentingnya data tadi? Nah, semua pertanyaan tadi bermuara pada satu ilmu penting, yaitu statistika. Oke, kita akan membahas apa itu statistika dan dasar-dasarnya. Bersama saya, Taufika Sapunugroho. Mari kita mulai. Jadi, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Pertama, kita akan bahas definisinya dulu ya. Kedua, jenis statistika itu. Ketiga, cakupan statistika. Keempat, data dan tipe-tipenya data. Kelima, pengukuran skala data. Dan terakhir, yang tidak kalah penting juga, kita akan bahas hubungan statistika dan probabilitas. Oke, mari kita mulai. Apa itu statistika? Statistika adalah cabang dari matematika yang mempelajari pengoleksian, penganalisaan, pengujian, dan penginterpretasian data untuk membuat gambaran sebuah populasi dan bahkan untuk membuat keputusan yang lebih akurat. Statistika banyak banget digunakan di kehidupan sehari-hari, entah itu di olahraga, ilmu sosial, pendidikan, lalu kesehatan, dan segala macam. Di olahraga, kita bisa lihat ketika nonton bola ya. Di sana ada statistik mengenai berapa shootingan yang dilakukan oleh kedua tim, lalu penguasaan bolanya, ada juga jumlah offside-nya, dan lain-lain. Lalu di ilmu sosial kita bisa mempelajari beberapa persentase kemiskinan di suatu daerah, lalu tingkat kriminalitas, dan lain-lain. Pendidikan pun sama. Jadi, statistika itu dipakai di mana-mana dan di kehidupan sehari-hari sangat terasa manfaatnya. Di dalam statistika, kita mengenal ada dua jenis, yaitu deskriptif dan inferensial. Apa sih perbedaannya? Simpelnya, mereka pada peruntukannya. Statistika deskriptif itu melibatkan peringkasan dan penyajian data yang mudah untuk dimengerti. Statistika deskriptif meringkas dan menggambarkan fitur dasar himpunan data seperti rata-rata, median, modus, deviasi standar, rentang, dan persentil. Simpelnya, mereka berguna untuk mengidentifikasi pola dan tren. Contoh, sebuah perusahaan mengumpulkan data tentang jam kerja karyawannya per minggu. Atau contoh lain, sebuah toko menentukan rata-rata umur pelanggannya yang datang pada hari ini. Yang kedua, inferensial. Statistika inferensial digunakan untuk membuat prediksi tentang populasi berdasarkan sampel. Karenanya, ini melibatkan pengujian hipotesis, interval kepercayaan, dan juga analisis regresi. Contoh, ketika menentukan persentase orang di kota tertentu yang mendukung program daur ulang baru di seluruh kota. Atau juga contoh ketika menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai tes antara siswa yang menggunakan flashcard dan juga mereka yang tidak menggunakan flashcard dalam proses belajar mereka. Lalu, di dalam statistika kita juga mengenal cakupannya, yaitu ada populasi dan juga sampel. Apa sih mereka berdua? Singkatnya, populasi itu merujuk pada kumpulan suatu grup, objek, atau kejadian dengan memenuhi kriteria yang spesifik. Contohnya, semua orang Indonesia. Berarti orang yang berkebangsaan Indonesia. Contoh lain, para mahasiswa pelita bangsa. Berarti para mahasiswa yang berkuliah di pelita bangsa. Sampel itu merujuk sebagian dari populasi yang terpilih untuk diteliti. Ada syarat tertentu yang membuat suatu sampel bisa dipilih agar tidak menimbulkan bias tertentu. Contoh, 500.000 dari keseluruhan orang Indonesia. Jadi, sampelnya hanya 500.000. Contoh lain, para mahasiswa pelita bangsa yang dites hanya 1.000.
berarti sampelnya itu 1000. Di dalam statistika, kita mengenal yang namanya data. Data adalah sesuatu yang diolah oleh ilmu statistika. Apa sih data itu? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Nah, data ini dibagi berdasarkan 2, yaitu cara pengumpulannya dan juga karakteristiknya. Di dalam cara pengumpulannya, data ini dibagi menjadi data primer dan juga sekunder. Data primer adalah data yang terkumpul langsung dari sumbernya, yaitu seperti melakukan interview, survei, dan juga eksperimen. Sementara, jika data sekunder adalah data yang dikoleksi oleh seorang lain, seperti pemerintahan, institusi research, atau organisasi tertentu, yang diambil dari buku, artikel, dan database lainnya. Sementara jika kita berbicara tentang data yang dibagi berdasarkan karakteristiknya, itu kita bisa membaginya menjadi 2, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung. Kalau kualitatif adalah data yang tidak dapat dihitung, seperti selera, warna, dan lain-lainnya. Di dalam data kuantitatif atau data yang bisa dihitung, kita mengenal juga data kontinu dan data diskret. Data kontinu adalah jenis data yang kemungkinan lainnya tidak terbatas. Contohnya adalah tinggi badan, berat badan, dan waktu. Dan data diskret. Data diskret adalah jenis data yang terbatas dan dapat dihitung, yang berarti ada kategori atau nilai yang berbeda. Contohnya adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah mobil di dalam tempat parkir, atau jumlah pelanggan yang mengunjungi toko. Pengukuran skala data. Pengukuran skala data dalam statistika itu merujuk pada cara kita mengelompokkan atau mengkategorikan data berdasarkan tipe atau sifatnya. Terdapat 4 jenis skala data, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan juga skala rasio. Apa itu mereka? Mari kita bahas. Skala nominal yaitu skala yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori atau label. Contoh datanya yaitu jenis kelamin, status perkawinan, dan warna. Lalu skala ordinal. Skala ordinal itu mengurutkan data berdasarkan urutan atau peringkat. Contoh datanya yaitu kelas sosial, tingkat pendidikan, dan juga ukuran keberhasilan. Yang ketiga, ada skala interval. Skala interval yaitu memiliki jarak yang sama antara setiap nilai dan memiliki titik nol, yang merupakan titik acuan untuk pengukuran. Contohnya yaitu suhu dalam skala Celsius atau Fahrenheit. Yang keempat, ada skala rasio. Skala rasio memiliki semua sifat yang dimiliki oleh skala interval, namun memiliki titik nol yang mutlak, sehingga memungkinkan untuk melakukan perhitungan rasio. Contoh yaitu tinggi badan, berat badan, dan pendapatan. Terakhir, kita akan bahas tentang hubungan statistika dengan probabilitas. Jadi, hubungan mereka itu seperti apa sih? Jadi begini singkatnya. Teori probabilitas itu digunakan untuk menetapkan kemungkinan pada suatu event atau hasil, dan juga untuk membuat model dari ketidakpastian dan juga keacakan di dalam sebuah data. Sedangkan statistika menggunakan probabilitas untuk menganalisa data dan juga membuat kesimpulan dan mengestimasi parameter dan kemungkinan-kemungkinannya. Lalu ketika mereka berdua melakukan seperti itu, akan menghasilkan hasil dan juga kesimpulan yang nantinya digunakan untuk merumuskan sebuah keputusan. Cukup sekian video kali ini. Topik ini adalah topik yang sangat luas dan penerapannya sangat kita rasakan di dunia nyata. Saya harap video ini bisa sedikit membuka pemahaman kita tentang statistika. Tentunya banyak juga kekurangan dalam video kali ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Goodbye.